Selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Selasa 14 Februari 2023, kita kembali bertemu dengan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Allah Bapa di surga, selamat pagi Bapa yang sungguh baik, senantiasa memelihara hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan telah bangunkan kami pagi ini untuk sejenak mendengar firman-Mu sebagai dasar di dalam kami melakukan aktivitas hari ini. Di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, kami memohon. Amin. Nah, Ibu Bapak dan adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada bulan Februari ini tema kita masih tentang percintaan. Khususnya pada hari ini 14 Februari itu sering dikenal dengan Valentine Day. Ya. Tema pada bulan Februari ini adalah Aku Cinta Padamu. Nah, sebagai subtema pada pagi hari ini adalah tentang mawar. Baik Ibu dan Bapak serta adik-adik semua, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 yang akan dibacakan oleh adik Bella. Silakan Dek Bella. Firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang beraung-maung, dengan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih adik Bella sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Hari ini Valentine Day yang sering dikenal oleh anak-anak muda. Biasanya mereka akan sibuk mencari sesuatu untuk yang dikasihi. Mungkin diberikan kepada mama, papa, adik, kakak, ataupun kepada kekasihnya. Biasanya yang banyak diserbu adalah coklat dan bunga mawar. Nah, bunga mawar ini kalau pada hari seperti ini biasanya harganya akan melonjak tajam. Mengapa? Karena banyak orang yang berburu bunga mawar ini untuk diberikan kepada mereka yang dia cintai. Bunga mawar memang indah, tetapi mawar yang indah ini juga untuk menjangkaunya sangat sulit, karena di sekitarnya ada banyak duri. Kalau tidak hati-hati, kita tidak akan bisa mendapatkan
mawar yang indah itu. Ada juga bahwa bunga mawar ini ternyata sebagai suatu hama yang bisa membinasakan kebun-kebun anggur di Italia. Nah, tentu saja hal ini sangat meresahkan para petani anggur di negeri itu. Mereka bertanya, dari mana hama penggerek yang menyebabkan daun-daun anggur itu coklat, daun-daun anggur itu kemudian gugur, tidak bisa berfotosintesa dan tidak bisa menghasilkan buah yang bagus. Dari mana serangan ini? Mereka bertanya-tanya. Setelah ada penyelidikan, ternyata serangga itu berasal dari Prancis. Kemudian bagaimana serangga itu bisa sampai ke Italia? Selidik punya selidik, diketahui bahwa hama yang berbahaya itu ikut bersama-sama menyeberang dari Prancis ke Italia melalui bunga dan sayur, terutama pada daun bunga mawar. Nah, ini yang membuat keresahan. Kenapa bunga yang indah, bunga yang senantiasa dipakai untuk mewujud nyatakan kasih, cinta kasih, ternyata ini sangat berbahaya dan bisa merugikan banyak orang. Ibu, bapak, dan adik-adik sekalian, konteks atau cerita ini mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap bibit-bibit dosa atau benih dosa. Karena benih dosa yang dapat merusak kehidupan kita bisa tersembunyi dalam hal-hal yang terlihat indah dan harum seperti bunga mawar itu. Kesempatan adalah sesuatu yang baik, tetapi jika kita tidak pandai memilah, tidak bijaksana menggunakan kesempatan, maka kita akan memakai istilah aji mumpung yang akan menghalalkan segala cara. Biasanya orang lengah atau tidak waspada terhadap sesuatu yang tidak berbahaya, sesuatu yang nampak indah. Tetapi seperti pada kisah hama serangga pada bunga mawar itu bisa membinasakan kebun anggur, demikian pula benih dosa yang tidak dimusnahkan bisa merusak segenap kehidupan kita, bahkan merugikan orang lain. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Marilah kita ikuti nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 ini. Tiap-tiap orang bisa dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh iblis. Apabila keinginan itu telah dibuai,
ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, Engkau boleh menyertai kami, Engkau boleh memberikan waktu pada kami untuk mendengar firman-Mu di pagi ini. Biarlah sapaan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami agar kami tidak membawa benih-benih dosa yang nantinya akan membuat orang lain ataupun diri kita sengsara. Tuhan Yesus, sebentar kami hendak melakukan aktivitas di hari ini. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sapaan Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Terima kasih.